Teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Anggotanya ada saya, Penaya, Lahir, Felix, Kevin, dan Alicia. Oke. Terus materi kami merupakan harmoni dalam meditasi. Jadi yang akan kami bahas itu adalah pengertian meditasi, jenis meditasi, karakter meditasi, posisi meditasi, lalu ada kesimpulan dan saran juga ya. Meditasi itu adalah teknik latihan konsentrasi yang digunakan untuk meningkatkan tahap kesadaran yang dapat membawa proses mental yang lebih terkontrol atau lebih terjaga ya. Terus yang kedua, itu menurut Asep Ahmad Hidayat, meditasi itu merupakan praktik mandiri yang digunakan untuk melatih kesadaran kita selama 24 jam. Terus yang ketiga, menurut Setio Hajar Dewantoro, meditasi adalah kegiatan untuk melatih kesadaran. Nah, selanjutnya untuk pengertian umum mengenai meditasi atau bawara ini dapat diartikan sebagai pengembangan dan pembersihan batin atau samadhi itu merupakan pemusatan pikiran pada suatu objek. Jadi kalau misalnya digabungkan meditasi atau bawara atau meditasi atau samadhi itu merupakan pemusatan pikiran pada suatu objek dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari yang dilakukan dengan penuh konsentrasi. Terus di sini ada juga meditasi itu terbagi menjadi dua, yaitu sama samadhi dan mica samadhi. Nah, meditasi sama samadhi itu merupakan meditasi atau meditasi yang baik ya. Pengertiannya merupakan pemusatan pikiran terhadap objek yang dapat menghilangkan kekuatan batin saat pikiran bersatu dengan karma-karma yang baik. Sedangkan kalau mica samadhi itu merupakan kebalikannya, yaitu pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekuatan batin yang bersatu dengan karma-karma yang buruk. Nah, contoh-contohnya itu seperti bermain itu termasuk dalam mica samadhi ya, karena bermain itu termasuk seperti fokus kepada fokus yang salah gitu, jadi meditasi yang salah. Untuk meditasi yang benar tentunya dilakukan meditasi itu termasuk dalam sama-sama. Sekian. Guys, jadi jenis meditasi itu ada dua, yaitu yang pertama itu Vipassana Bhavana dan Samatha Bhavana. Vipassana Bhavana ini meditasi yang berfokus pada menerangi jalan menuju pencerahan di mana perhatian pada kalian. Atau juga bisa dibilang api, seperti kilat yang menembus ke belakang anicca, dukkha, dan anatta. Yang kedua yaitu samatha bhavana adalah meditasi yang berfokus pada pembenaran, konsentrasi dan ketenangan mental, di mana perhatian dipusatkan pada suatu objek itu menghindari kegangguan dan mencapai kesatuan pikiran. Konsentrasi pada satu objek seseorang kadang menghindari melamun, berkegiatan sama tujuan dan perhatian pada firman sesudah. Tujuan meditasi ini mengarahkan perhatian kita ke satu tempat. Meditasi satu cara bermeditasi yang benar adalah menunjukkan pada atau cerita yang tepat itu. Jadi kita akan bisa menentukan objek meditasi yang benar. Yang pertama ialah raga carita. Raga carita adalah cara atau watak yang lebih dominan pada kekamakan, yaitu orang-orang yang memiliki ciri seperti sombong, suka benda-benda yang cantik, memiliki ambisi yang tinggi, maupun orang yang merugikan diri sendiri. Contoh atau objek meditasi yang dapat digunakan oleh orang yang memiliki raga carita ialah subah, yaitu keindahan, dan juga pemenuhan tersebut atau kayak sapi. Yang kedua ialah dosa carita ialah meditasi atau watak carita yang mendominasi pada kebencian, di mana orang-orang memiliki ciri-ciri ini adalah orang-orang yang suka marah, jengkel, iri hati, suka mengontrol, menyuruh orang lain,
konflik, tidak suka ada kesalahan sedikit pun, dan tidak peduli pada kebaikan apapun yang dilakukan orang lain. Contoh meditasi yang dapat dilakukan adalah yaitu Meta, Kamina, Weka, dan Karita, serta 4 kasihnya yaitu biru, kuning, merah, dan putih. Yang ketiga ialah Moha Carita. Moha Carita adalah meditasi atau watak cerita yang mendominasi pada ketidakpintaran atau kebodohan atau juga bisa disebut dengan bingung. Ciri-ciri orang memiliki Moha Carita adalah orang-orang yang peduli pada orang yang suka ragu, suka khawatir, suka memiliki pikiran lemah. Contoh atau meditasi optimismenya ialah dengan anapanasati, yaitu dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Oke, jadi saya meneruskan cara ketiga yaitu ada policarita, sadacarita, dan kata-kata. Yang pertama itu ada policarita di mana orang-orang ini adalah orang-orang kita. Nah, mereka harus merenungkan akan kematian karena yang kita tahu pikiran yang kita miliki di sini itu tidak kekal atau bisa. Jadi kita harus bisa merenungkan dan kita harus tidak boleh melekat pada pikiran yang kita ada sekarang. Dan yang selanjutnya itu ada sadacarita. Sadacarita ini adalah orang-orang yang pada kiri, dimana orang-orang pada kiri ini untuk merenungkan Triratna. Karena mereka yakin, mereka merenungkan Triratna. Nah, mereka akan yakin karena ada ajaran-ajaran yang ada di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha ini. Dan yang ketiga itu ada Metta Carita untuk orang-orang yang suka melamun dan memiliki gangguan konsentrasi ya. Jadi mereka cocok melakukan meditasi atau keluar napas atau disebut sebagai meditasi pernapasan. Jadi mereka akan memperhatikan setiap satu napas yang masuk dan setiap satu napas yang keluar. Mereka akan terus merenungkan itu sampai kapanpun yang dengan waktu ditentukan, dan itu bisa dilatih tiap hari juga untuk menambah tingkat konsentrasi kita. Karena tentunya jika kita suka melamun itu akan mengganggu pembelajaran kita sebagai siswa. Jika kita sebagai mahasiswa, kita akan mengganggu proses pembelajaran. Kalau kita sebagai guru, kita akan mengganggu proses pembelajaran. Kalau kita sebagai supir tentunya, atau kita tahu orang kita juga menyetir jika mereka memiliki gangguan konsentrasi, dan menyetir tentunya sangat berbahaya. Jadi kita bisa menyarankan orang tua kita untuk melakukan meditasi Metta Carita ini agar menjaga konsentrasi dengan caranya mengatur nafas masuk. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang posisi meditasi. Dalam pengembangan meditasi berkesadaran, Buddha memberikan ajaran tentang posisi tubuh dalam memperhatikan pengembangan kesadaran. Kita harus memperhatikan sikap badan, terutama posisi duduk, berjalan, berdiri, dan serta berbaring. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sikap badan dalam mendukung praktik meditasi berkesadaran, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu meditasi duduk. Duduk di kursi dengan posisi punggung lurus dan kaki rata di lantai. Kaki harus membentuk sudut 90 derajat dengan lutut kita. Duduk tegak sehingga kepala dan leher sejajar dengan belakang kita. Nah, yang kedua adalah meditasi berdiri. Berdirilah dengan kaki berbahu. Geser kaki kita sehingga tumit kita sedikit mengarah ke dalam dan jari kaki. Saling menunjuk satu sama lain. Setelah kita selesai mengatur posisi yang tepat, tertutup dan lutut sedikit. Nah, yang ketiga itu yaitu meditasi berlutut. Beristirahatlah di lantai dengan lutut tertekuk. Tulang kering kita harus menempel di lantai.
dalam pergelangan kaki kita di bawah kita. Kita dapat menempatkan bantal dalam bagian pantat dan lutut. Nah, yang terakhir adalah meditasi berbaring. Kita cukup berbaring terlentang dengan tangan terletak di samping tubuh kita. Kaki kita harus berpisah sejauh pinggul dan jari-jari kaki. Kita dapat diputar ke samping. Kita juga bisa menekuk lutut dan meletakkan bapak kaki di tangan. Dan sekian, terima kasih. Sekian dari